Hai, balik lagi sama aku Rini, dan di video kali ini seperti yang kalian lihat nih, di kanan dan kiri aku nggak ada Sinui, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting di video kali ini aku bakalan ngebahas satu basic skincare yang ternyata masih banyak banget nih yang belum terlalu ngerti, bahkan masih banyak juga nih yang suka nge-skip atau lebih parahnya nggak pernah pakai si skincare yang satu ini. Nah, sebelumnya aku bakalan singgung dulu tentang basic skincare. Sebenarnya tuh skincarean itu nggak ribet-ribet banget, jadi fokus aja ke 3 basic skincare, yaitu cleansing, moisturizing, dan protecting. Nah, ketiga ini kalau misalkan kita pakai secara konsisten, itu tuh bakalan memperbaiki skin barrier kita. Jadi akan memperkuat skin barrier kita yang nantinya kalau kita pakai skincare penunjang kayak serum, ampul, essence, itu tuh bisa lebih optimal gitu pemakaiannya. Nah, basic skincare apa yang akan aku bahas sekarang? Yaitu moisturizer. Moisturizer itu kan banyak banget nih yang masih suka nge-skip, karena emang menurut aku tuh moisturizer tuh agak tricky untuk kita tahu moisturizer jenis apa yang emang nyaman dipakai dan emang cocok dipakai sesuai jenis kulit masing-masing gitu. Terkadang khususnya nih buat oily skin itu tuh suka salah pilih moisturizer yang ujung-ujungnya tuh bikin kulit tuh makin berminyak dan jatuhnya jadi jerawatan karena over moisturizing. Nah, moisturizer itu pengertiannya dulu nih sama benefitnya gitu ya. Moisturizer itu ya dari katanya juga udah ketahuan ya untuk nge-moisturize kulit kita atau untuk melembabkan kulit kita. Terkadang kan kita suka ada dua nama nih, ada moisturizing sama hydrating. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara moisturizing sama hydrating? Kita akan bahas itu dulu ya. Nah, untuk moisturizing sendiri, moisturizing itu prinsipnya itu dengan mengunci kelembaban. Jadi dia itu mengunci kadar air di kulit kita supaya tetap lembab. Sedangkan kalau hydrating itu tuh untuk meningkatkan kadar air di kulit kita. Biasanya hydrating itu akan menarik kelembaban dari lapisan kulit yang lebih dalam atau dari lingkungan sekitarnya, sehingga si kadar air di kulit kita tuh optimal gitu. Perbedaannya tuh udah kelihatan kan, hydrating itu biasanya meningkatkan kadar air, sedangkan si moisturizing ini tuh akan mengunci kadar air itu supaya tetap lembab kayak gitu. Jadi sebenarnya hydrating sama moisturizing itu complementary atau saling mendukung gitu. Bagusnya sih kita akan pakai produk yang menghydrate, lalu kita akan pakai produk yang bisa nge-moisturize kulit kita. Nah, setelah kita tahu bahwa semua jenis kulit itu bisa ngalamin dehidrasi, jadinya mulai sekarang kita harus pakai moisturizer ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya manfaat moisturizer tuh apa sih? Apa cuma melembabkan doang gitu? Kan dengan pakai toner atau yang lain-lain juga bisa bisa lembab gitu kan. Nah, sebenarnya moisturizer itu tujuan utamanya ya untuk melembabkan, cuman biasanya moisturizer itu tuh kemampuan untuk mengunci kelembabannya itu lebih tinggi dibanding skincare lain gitu, kayak si toner atau serum atau essence. Biasanya moisturizer tuh punya tingkat efektivitas untuk mengunci kelembabannya itu lebih tinggi. Misalkan kulit itu terjaga kelembabannya, itu tuh bakalan ngurangin efek wrinkle sama fine lines di kulit kita. Jadi kulit kita tuh bakalan kelihatan lebih muda gitu. Moisturizer juga bisa melindungi permukaan kulit, karena biasanya moisturizer itu akan nempel di permukaan kulit kayak gitu. Sekarang aku bakalan ngebahas tentang jenis-jenis moisturizer. Sebenarnya jenis moisturizer ini tuh bisa dibagi ke dua kategori nih, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan prinsip kerjanya. Dan yang bakalan aku bahas pertama itu kita bakalan bahas ke prinsip kerjanya dulu ya. Nah, moisturizer ini tuh ada 3 tipe berdasarkan prinsip kerjanya. Ada humectant, ada occlusive, dan yang terakhir ada emollient. Nah, sekarang kita bakalan bahas satu persatu. Yang pertama itu humectant. Jadi humectant ini tuh bekerjanya tuh kayak sponge. Karena sponge itu kan biasanya nyerap air kan. Nah, humectant itu bekerjanya mirip tuh kayak gitu. Biasanya humectant itu akan menyerap air dari lingkungan sekitarnya atau dari lapisan kulit yang lebih dalam, supaya kulit kita atau permukaan kulit kita itu akan kadar airnya itu akan optimal sehingga bakalan jadi lembab. Nah, kuncinya adalah humectant ini akan meningkatkan kadar air di kulit kita. Produk-produk yang humectant ini tuh bakalan optimal kalau dipakai sebelum tipe moisturizer yang occlusive. Humectant ini tuh bisa berbentuk hyaluronic acid, biasa berupa AHA, dan bisa berupa glycerin.
Jadi kalau kalian ngeliat moisturizer yang ada hyaluronic acid, yang ada glycerin, ada AHA, itu biasanya berbentuk humectant. Ya, jadi biasanya moisturizer dengan jenis humectant ini tuh cocok banget buat normal to oily skin dan untuk acne prone skin, karena biasanya teksturnya itu lebih ringan gitu. Jadi sekarang kalian tahu kan kalau misalkan jenis kulitnya oily atau acne prone skin nyarinya moisturizer kayak gimana. Aku bakalan ngebahas tentang occlusive. Nah, si moisturizer occlusive ini yang tadi aku bilang bahwa yang biasanya humectant itu akan optimal jika digunakan sebelum oklusif, karena si oklusif ini tuh bekerja dengan melapisi permukaan kulit sehingga mengunci kelembaban atau kadar air di lapisan yang lebih dalam kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita udah pakai produk yang humectant dengan cara meningkatkan kadar air, itu tuh akan dikunci lagi nih sama yang moisturizer jenis oklusif, karena dia akan melindungi permukaan kulit dan mengunci kelembabannya kayak gitu. Biasanya bentuk oklusif ini tuh akan lebih berat atau lebih thick gitu, akan lebih tebal, sehingga cocoknya itu buat dry skin atau normal to dry skin lah ya kayak gitu. Jenis oklusif itu bisa berbentuk petroleum. Kalian bisa tahu kan ada banyak banget nih kayak petroleum jelly gitu-gitu, itu tuh bentuknya oklusif. Selain itu bisa berbentuk mineral oil, bisa juga berbentuk silikon. Cuman hati-hati nih sama jenis moisturizer oklusif karena biasanya dia itu menyumbat pori, punya resiko menyumbat pori gitu ya. Jadi harus double cleansing kayak gitu. Lalu next kita bakalan bahas ke emolin. Untuk yang emolin itu agak menarik nih, karena emolin ini tuh bekerja dengan cara mengisi kekosongan yang ada di sel-sel kulit kita, yang dimana kekosongan di sel-sel kulit ini tuh terjadi karena kulit kita ini kehilangan kelembaban alaminya. Biasanya kalau misalkan kulit kering, kadar air alami yang ada di kulit itu akan hilang, sehingga ada part di mana sel kulit kita tuh ada yang kosong-kosongnya. Nah, emolin ini tuh bekerja dengan cara mengisi kekosongan tersebut gitu, sehingga biasanya si moisturizer jenis emolien itu akan ngasih efek smooth gitu, kayak semacam blurring gitu, ada efek blurring gitu. Nah, biasanya jenis emolien ini bisa berbentuk lanolin, ceramides, bisa berupa plant oil gitu. Jadi kalian tinggal cari-cari aja nih, kalau misalkan ada moisturizer dengan ingredients itu berarti dalam bentuk emolien. Biasanya bagus untuk kulit dry atau kering dan untuk kulit yang punya tekstur kasar. Nah, yang selanjutnya aku bakalan ngebahas moisturizer dari bentuknya, karena bentuknya banyak banget. Cuman ini agak mudah nih mengidentifikasinya kalau kita beli produk. Biasanya nih produk-produknya tuh udah ada tulisannya bentuknya tuh kayak gimana. Nah, jenis-jenis moisturizer berdasarkan bentuknya ada krim, ada gel, ada lotion, dan ada juga water base. Biasanya tuh kalau moisturizer yang OTC yang ada dijual di counter-counter itu udah ada tulisannya, misalkan moisturizer gel, moisturizing cream gitu-gitu. Jadi udah gampang banget sih kalian mengidentifikasinya. Nah, untuk pemilik kulit dry skin dan sensitive skin itu tuh bagusnya pakai moisturizing cream. Jadi yang bentuknya tuh berbentuk krim gitu, karena meskipun lebih tebal teksturnya, tapi itu tuh malah akan menjaga kelembaban kulit tuh lebih lama. Untuk kulit oily skin bagusnya kalian pakai jenis moisturizer berbentuk gel ataupun water base. Nah, untuk kulit kombinasi bagusnya berbentuk lotion atau gel. Sedangkan untuk kulit normal skin ya bersyukur lah ya untuk yang punya normal skin, karena biasanya cocok ke semua jenis kulit. Biasanya cocok ke semua jenis moisturizer, maksudnya kayak gitu. Nah, aku bakalan ngasih satu contoh moisturizer yang aku pakai. Yang aku pakai tuh ini moisturizer dari Bumi yang G Alpine Hydralock Moisturizer. Ini tuh with HA, Centella Asiatica, dan Giga White Extract, dan ada 4% niacinamide. Dari teksturnya sendiri ini tuh lebih ke cream to gel, jadi antara in between cream sama gel. Jadi kalau misalkan dibilang thick banget enggak, tapi dibilang ringan banget juga enggak, jadi ada di tengah-tengah gitu, in the middle. Selain itu menurut aku si Bumi ini tuh cocok banget buat kulit kering, karena ya emang yang G Alpine ini tuh buat dry skin, tapi Bumi juga punya moisturizer buat oily skinnya. Dan menurut aku Bumi ini tuh salah satu contoh moisturizer berbentuk oklusif. Dan aku minta maaf banget karena aku cuma bisa ngerekomendasiin satu moisturizer, karena sejauh ini moisturizer yang aku pakai. Tapi ya tambah lagi aku termasuk dry skin gitu, mungkin yang
punya dry skin bisa pakai moisturizer ini. Cuman untuk oily skin dan skin type lain, semoga penjelasan yang tadi aku jelasin di awal itu bisa ngebantu kalian untuk nyari moisturizer yang tepat. Karena sekarang moisturizer udah gampang banget kok ngeidentifikasinya, karena di produk-produk udah ngasih tahu bentuknya kayak gimana, di ingredients juga udah jelas. Jadi kalian bisa nyocokin nih dengan jenis yang tadi aku sebutkan dan dicocokkan lagi ke jenis kulit kalian. Aku minta maaf banget kalau misalkan banyak kekurangan di video ini, tapi semoga kalian tetap dapetin informasi dari video yang kita kasih gitu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena dengan like dan comment dan subscribe kalian bisa sama aja dengan mensupport Zipi Brizi. Selain itu kalian bisa follow Instagram Zipi Brizi di @zipibrizi. Nih, di sinilah ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton.